الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana diri seorang insan pulang dan kembali menghadap Allah dalam keadaan penuh dengan dosa, lalu status dirinya di hadapan Allah sebagai seorang kafir, sebagai seorang yang fasik, sebagai seorang yang munafik, zindik, bahkan murtad, maka Allah katakan fa innalahu jahannam. Maka Allah akan lemparkan dan Allah akan benamkan dirinya itu di dalam neraka jahanam. Bila mana Allah telah lemparkan dan Allah benamkan dirinya di dalam neraka jahanam, karena ia pulang dan kembali menghadap Allah itu dalam keadaan berdosa, maka keadaan dirinya, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Keadaan dirinya di dalam neraka jahanam itu, mereka tidak mati di dalamnya, supaya bisa merasakan azab yang berkekalan dari apa yang telah mereka perbuat. Wala yahya, dan mereka juga tidak hidup, sehingga mereka tidak kembali lagi ke alam dunianya. Wa may ya'tihi mu'minan, akan tetapi kata Allah, siapa di antara hambaku yang pulang dan kembali menghadap kepada aku, lalu ia mengenal akan diriku, dia bermahabbah dengan aku, dia bermanja-manja dengan diriku, sehingga ia di mata aku menjadi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang arifin, maka mereka pun Allah akan angkat derajatnya pada makom yang tertinggi. Inilah Bapak Ibu yang Allah utarakan kepada kita supaya kita mampu memahami dan menyikapi dari setiap apa yang Allah utarakan kepada diri kita ini. Sehingga apabila itu terjadi pada diri kita, maka apa yang mesti kita lakukan? Tentu kita akan kembali kepada Allah itu mesti dalam keadaan fitrah dan suci. Namun untuk pulang dan kembalinya kepada Allah dalam keadaan fitrah dan suci, kita mesti melakukan namanya dengan taubat. Lalu bagaimana cara taubat? Bagaimana cara kita membersihkan akan diri kita ini? Inilah yang akan kita kaji untuk lebih dalam lagi, supaya kita paham bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri pada saat kita pulang dan kembali kepada Allah itu, diri kita betul-betul kayaumin waladathu umuhu, seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Kita coba dulu Bapak Ibu untuk membacanya. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu biha wa la yahya wa mayatihi mu'minan qad amilas solihat fa ulaika lahum darajatul ula. Kita coba terjemah Bapak. Innahu mayyati rabbahu. Sesungguhnya
barang siapa yang datang ya kembali menghadap Rabbnya mujriman, dalam keadaan berdosa, penuh dengan dosa, fa innalahu jahannama, maka sesungguhnya bagi dirinya yang berdosa itu jahanam, Allah lemparkan dia ke dalam neraka. La yamutu fiha, dia tidak mati di dalam neraka itu, wala yahya, dan dirinya juga tidak hidup. Wa may ya'ti mu'minan, dan barang siapa yang datang kembali menghadap Allah mu'minan, di mana ia beriman, qad amila sholihat, kemudian dia beramal soleh, fa ulaika lahum darajatul ula, maka bagi mereka itu darajatul ula, kami angkat derajatnya pada tempat yang tinggi, kata Allah. Jadi firman Allah ini Bapak Ibu ya, memberikan suatu kabar naziroh kepada diri kita, peringatan. Siapa yang datang menghadap Allah, yang mana dirinya kembali kepada Allah itu dalam keadaan mujriman, dalam keadaan dosa, sehingga di hadapan Allah dia dikatakan Allah sebagai orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang zindik dan murtad. Fa innalahu jahannam, maka tidak ada tempat bagi dirinya melainkan tempat dirinya itu adalah neraka jahanam. Sekarang jikalau itu terjadi pada diri kita Bapak Ibu, lalu bagaimana jalannya kita itu untuk membersihkan diri kita? Bagaimana jalan taubatnya kita? Ini yang mesti kita pahami sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Kenapa mesti itu kita perhatikan Bapak Ibu? Karena Rasulullah itu memberikan ya suatu kabar kepada diri kita ini. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu hanya dilihat, hanya dinilai adalah akhir kesudahannya. Akhir kesudahan hidup itulah letaknya takdir itu Bapak Ibu. Husnul khotimahnya kita atau sul khotimahnya kita itu adalah akhir kesudahan. La yanzuru bi kasratis shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Ya. Tidak dilihat banyaknya ibadah kita, tidaklah dipandang banyaknya ibadah sholat dan puasa kita, akan tetapi baru dilihat, baru dinilai ibadah sholat dan puasa kita serta ibadah sunnah yang lainnya adalah akhir kesudahan hidup kita itu. Itu yang menentukan takdir itu. Jadi kalau dikatakan husnul khotimah atau sul khotimahnya itu letaknya di gorgir nih. Yugorgir itu Bapak Ibu pada saat ruh itu udah sampai di tenggorokan ini ya. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Innallaha yaqbalu taubatan minal mu'min malam yugorgir. Allah itu masih mau menerima taubat hambanya sebelum ruh itu sampai di tenggorokan. Tenggorokan itu yugorgir. Ya, jadi kalau udah sampai di tenggorokan, la afwan la, udah tertutup namanya pintu tobat di sana. Makanya kita lihat ya, Fir'aun yang ditenggelamkan ya, di dalam lautan merah. Dia bertobat Bapak Ibu. Ya, tobat Fir'aun itu Bapak Ibu akhir kesudahan hidupnya tobat. Tapi tobatnya itu yugorgir. Tobatnya itu sudah sampai di tenggorokannya nih ya. Kayak gitu. Dia tobat. Tapi apa kata Rasul? Tobat yang sudah sampai di tenggorokan napasnya ini, itu tidak ada artinya. Tak ada gunanya lagi. Tak ada manfaat dan faedahnya. Tak diterima Allah tobatnya Bapak Ibu. Karena sudah sampai di tenggorokan. Ya. Namun kita sebagai seorang mukmin, yang Allah dah titipkan kepada diri kita ini kecerdasan rohani dan akal fikir,
Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita itu bagaimana kita pulang dan kembalinya nanti kepada Allah kayaumin waladathu ummuhu. Seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Anak yang terlahir dari rahim ibunya, Bapak Ibu, itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan ma'rifat. Yang mana rohaninya, kalbunya, diri dan jiwanya belum dirantai, belum dibelenggu oleh nafsu dunia dan akal fikirnya. Dia dalam keadaan fitrah di hadapan Allahnya. Begitu hendaknya kita itu pada saat kita pulang dan kembali kepada Allah. Nah, disinilah kita mesti melakukannya. Mempersiapkan diri, bagaimana diri kita itu betul-betul dalam keadaan fitrah, suci dan kembalinya. Karena ini yang diingatkan Allah kepada diri kita. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri, surang-surang. Tapi ingat kata Allah, siapa yang lebih dahulu datang dan kembalinya menghadap aku masing-masing dan sendiri-sendiri atau surang-surang, maka kembalikanlah dirimu menghadap kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan akan dirimu, kata Allah. Begitu Allah mengkhabarkan kepada diri kita. Sebagai apa? Sebagai bentuk curahan belayan kasih sayangnya Allah kepada diri kita ini. Nah, maksudnya apa? Walaupun Allah yang buat neraka, Allah yang punya neraka, tapi Allah itu tidak rela, tidak suka kalau ada hambanya itu mampir ke dalam neraka. Jadi kalau pingin ya ke surga tuh ajan singgah pulau beli oleh-oleh di neraka tuh, langsung sela ya gas ke surga tuh. Ini mesti pahami ya, supaya kita itu betul-betul dalam keadaan selamat pulangnya. Karena yang kita cari itu bagaimana kita ini pulang dan kembali dalam keadaan selamat. Yang mana harta kita, anak-anak kita, yang kita punya, yang kita miliki di dunia ini, nanti di akhirat, kata Allah. Pada hari itu, kata Allah, harta yang kamu punya, anak yang kamu miliki, tidak ada lagi memberikan manfaat dan faedah. Kecuali, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Ini Allah katakan. Ya. Orang-orang yang datang menghadap aku dalam keadaan hatinya itu tidak tertawan dan terantai oleh nafsu dan dunianya di waktu hidup di alam syahada ini. Inilah orang yang selamat itu, yang Allah jelaskan. Makanya pada saat kita merasa diri kita ini berdosa, kita mesti melakukan namanya taubat. Lalu yang dikatakan dosa itu apa, Bapak Ibu? Nah, ini kita coba memahaminya. Yang dikatakan mujriman, yang dikatakan dosa itu, kata Nabi, ujuduka zanbun. Yang dikatakan dosa itu adalah adanya keakuan dirimu itu adalah dosa. Jadi adanya keakuan diri kita yang merasa bahwa kita merasa punya wujud, ya, itu adalah dosa. Padahal diri kita ini tiada wujud. Diri kita ini di hadapan Allah itu la haula wala quwata illa billah. Diri kita ini di hadapan Allah itu, Bapak Ibu, ya, itu adalah tiada. Kalaulah diri kita di hadapan Allah adalah tiada, maka diri yang tiada itu sebenarnya itu adalah diri yang tuli, diri yang buta, diri yang bisu, diri yang bodoh.
diri yang lemah, diri yang papa, dan diri yang mati. Inilah diri kita sebenarnya yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upayaku, tidak ada kudat dan iradatku, tidak ada samaku, tidak ada basarku, tidak ada kalamku, tidak ada ilmu kudat iradat dan hayatku, melainkan yang ada, yang wujud hanyalah Allah. Kalaulah yang wujud itu hanya Allah, maka yang sama itu dirinya, yang basar itu dirinya, yang kalam itu dirinya, yang ilmu kuda iradat dan hayat itu tiada lain adalah dirinya Allah. Kalau Allah sudah mengutarakan akan rahasia dirinya kepada Bapak Ibu, bahwa dirinya cuma yang wujud, dirinya cuma yang hidup, dirinya cuma yang melihat, mendengar dan berkata, lalu kita merasa di hadapan Allah diri kita wujud juga. Pada saat itu kita sudah merampok haknya Allah itu. Kita sudah mencuri baju dan pakaian Allah. Mana haknya Allah yang kita curi? Mana haknya pakaian dan bajunya Allah yang kita pakai? Yang kita pakai, yang kita curi itu adalah pada saat kita mengatakan diri kita ini yang hayat. Kita yang mengatakan diri kita ini yang hidup. Kita mengatakan bahwa diri kita ini yang melihat dan mendengar. Kita mengatakan bahwa diri kita ini yang berkata. Kita yang mengatakan diri kita ini yang mengetahui kuasa dan berkehendak. Dan kita mengetikot diri kita inilah yang wujud. Pada saat itu tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sudah menyandingkan diri kita kepada Allah. Kita sudah menyetarakan diri kita kepada Allah. Orang yang menyandingkan dirinya kepada Allah, orang yang menyetarakan dirinya kepada Allah, inilah orang yang merampok hak Allah itu. Inilah orang yang mencuri pakaian dan baju Allah itu. Ketika dia sudah merampok hak Allah, mencuri baju dan pakaian Allah, maka Allah katakanlah dirinya itu sebagai iblis. Dirinya sebagai iblis. Iblislah yang membantah, membangkang terhadap perintah Tuhan. Maka orang yang pertama kali membantah, membangkang perintah Allah itu adalah iblis. Pada saat iblis itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Lalu apa jawaban iblis kepada Allah? Ya Allah, untuk apa engkau perintahkan aku sujud kepada Adam ya Allah? Bukankah engkau ya Allah khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin? Bukankah engkau ciptakan aku daripada api ya Allah, sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah? Kalaulah kejadian aku engkau ciptakan daripada api dan Adam engkau ciptakan daripada tanah, ana khairu minhu, maka aku ya Allah, aku ini lebih baik, aku ini lebih mulia, dan aku ini lebih tinggi makom dan derajat aku ketimbang namanya Adam itu. Aku tidak mau sujud kepada dirinya ya Allah. Satu kali iblis membantah, membangkang terhadap perintah Allah Bapak Ibu, Allah campakkan dia dari surga ke alam dunia. Satu kali Bapak Ibu dia durhaka. Satu kali dia membangkang perintah Allah, dikeluarkan Allah dari surga. Inilah kesombongan dan keangkuhan iblis Bapak Ibu. Tapi Ustadz katakan apa? Sesombong-sombongnya iblis Bapak Ibu, udah pernah dia menikmati fasilitas surga. Tapi sesombong-sombongnya kita nanti di dunia ini nggak bisa masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamal pisamil khiyat, sehingga onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kalau onta tidak bisa masuk ke lubang jarum,
maka itu artinya tidak ada harapan kita, putus harapan kita, pupus harapan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tak ada harapan bisa masuk dalam surganya Allah. Tapi kalau onta bisa masuk ke dalam lubang jarum, ada kemungkinan tuh Bapak Ibu. Begitulah Allah mengatakan, wa kadzalika najzi minal mujrimin. Demikian kami memberikan suatu balasan kepada orang-orang yang melakukan mujrimin, melakukan perbuatan dosa, kata Allah. Makanya kalau kita ada wujud keakuan diri kita, masih nampak diri kita ini yang merasa diri kita ini yang berbuat di hadapan Allah, mesti cepat-cepat kita hapuskan itu Bapak Ibu, supaya tidak terpandang, tidak tertilik lagi sebesar zarah pun akan keakuan diri kita ini di hadapan Allah. Itulah baru kita bisa selamat Bapak Ibu. Tapi masih terpandang juga oleh Allah, masih nampak juga oleh Allah, masih terlihat juga oleh Allah. Kitanya yang melihat, kitanya yang mendengar, kitanya yang hidup, maka itu dosa, kata Allah. Kamu sudah mengambil hak aku, kamu sudah merampok hak aku, kata Allah. Ini yang mesti kita sadari Bapak Ibu, bahwa diri kita itu betul-betul di hadapan Allah itu diri yang la haula wala quwata illa billah. Tak ada lagi sebesar zarah kudrat dan iradat kita, melainkan sebesar zarah yang ada pada diri kita itu nyatanya kudrat dan iradatnya Allah itu. Ini yang dipahami. Nah, jadi itu yang dikatakan namanya dosa. Nah, kalau itu yang dikatakan dosa, mana sebenarnya yang rentan pada diri kita ini yang kena dosa, yang mesti kita bersihkan? Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.